Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, materi kita adalah gerbang logika. Ya, Ibu mau menerangkan tentang gerbang logika dasar dulu. Sebelum Ibu menerangkan tentang tabel gerbang logika, yang perlu kalian mengerti adalah bahwa gerbang logika ini nanti bentuk fisiknya adalah sebuah IC. Itu IC gerbang N, IC gerbang OR, dan IC gerbang NOT. 3 gerbang dasar, ada bentuk IC-nya. Nanti ada gerbang bentukan. Gerbang bentukan itu ada gerbang NAND, yaitu NOT N, gerbang NOR, NOT OR, terus ada gerbang XOR, dan ada gerbang NOR, NOT XOR, ya, NOT XOR. Jadi kalau Anda jangan dihafal, nanti Ibu ajarin cara logikanya seperti apa. Yang perlu Anda hafal adalah logika AND, OR, dan NOT saja. Kita langsung ke tabelnya. Oke. Gerbang yang pertama adalah gerbang NOT. Lambangnya seperti itu, mau nggak mau harus Anda hafal mati, ya. Itu lambang gerbang NOT. NOT, komplement, aksen, sama aja. Ya. Jadi kalau inputnya ada variabel A, outputnya A aksen. Ya. Output dari Y-nya, Y sama dengan A aksen. Kalau Ibu punya A-nya inputnya Ibu kasih 0, outputnya 1, inputnya Ibu kasih 1, outputnya akan 0. Itu tabelnya, tabel kebenarannya. Sampingnya adalah timing diagram. Untuk timing diagram nanti Ibu jelaskan pas flip-flop. Ya. Yang kedua, gerbang N. Gerbang N itu bentuknya seperti itu. Lambang gerbang N itu seperti itu. Ya. Realnya di dalam IC, nanti di IC itu ada datasheet, ada pin mana yang dihubungkan ke ground, pin mana yang dihubungkan ke plus atau VCC. Nah, ada pin seumpamanya gini, pin 1 ke ground, pin 2 input dari A, pin 3 input dari B, pin 4-nya adalah output dari perkalian gerbang N A kali B. Jadi output dari gerbang N adalah Y sama dengan A kali B. Identik dengan perkalian, tapi tidak ada carry ya, karena ini 1 bit. Ya, nanti kalau kita mau menjumlahkan aritmatika biner seperti yang minggu kemarin, ada lagi rangkaiannya namanya 4 bit full adder. Kalau ini kita bicara 1 bit saja, 1 bit. Jadi kalau saya tambahkan, Anda lihat di situ di gerbang kebenarannya, kalau A-nya dikasih 0, B-nya dikasih 0, 0 kali 0, 0. A-nya kasih 0, B-nya kasih 1, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Ya. Untuk membuat tabel kebenaran ini, kita tetap beracuan 2 pangkat N. Ya, 2 pangkat N. Jadi kalau 2 pangkat 2 itu 4, kita mulainya dari 0, 0, ya, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 1, 1 sama 2, ya. Jadi 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Nanti lihat lagi tabel konversi bilangan itu buat dasar dari tabel kebenaran. Yang ketiga, gerbang dasar OR. Lambangnya seperti itu. OR ini identik dengan penjumlahan tanpa carry karena dia 1 bit. Kalau ada input variabel A, B, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 1, 1, 1 ditambah 0, 1, 1 ditambah 1, 1. Ya, bukan 0 sisa 1. 1 OR 1, 1. Sisanya gimana, Bu? Nanti di 4 bit full adder. Oke, next. Sekarang gerbang bentukan. Gerbang bentukan itu Anda tidak perlu, kalau gerbang NAND itu singkatannya NOT N ya. Lambangnya seperti itu. Sebenarnya
dia dibentuk dari gerbang N, terus di depannya dikasih not, tapi disingkat seperti itu. Inputnya AB, outputnya Y. Y sama dengan A kali B aksen. Jadi kalau sudah hafal tabel kebenarannya N, pasti not N kebalikannya. Jadi kalau N itu 0001, outputnya gerbang NAND-nya 1110. Ya. Selanjutnya gerbang not OR. Itu lambangnya, yaitu gerbang OR yang dikasih not. A plus B. Outputnya Y sama dengan A plus B aksen. Jadi ini kebalikannya gerbang OR. Jadi kalau gerbang OR itu outputnya 0111, gerbang X. Gerbang NOR 1000. Oke, next. Selanjutnya adalah gerbang XOR atau biasa disebut exclusive OR. Exclusive OR itu lambangnya seperti itu, ya. Lambang tanda plus dikasih buletan itu XOR, ya, XOR. Jadi sebenarnya ada jabaran rumusnya untuk XOR ini, Y sama dengan A aksen B ditambah B aksen A. Ya, Y sama dengan A aksen B ditambah B aksen A. Anda perhatikan di situ, kalau dikasih 00 outputnya 0, 011, 101, 110. Jika inputnya berbeda, outputnya 1. Selanjutnya adalah XNOR, exclusive not OR, kebalikannya dengan XOR. Penjabaran rumusnya adalah Y sama dengan A aksen kali B aksen ditambah A kali B, yaitu outputnya jika inputnya berbeda, outputnya 0. Oke, next. Skip dulu, bawah, keluar lagi. Nah, yang itu, nah ini. Oke. Ini adalah penjabaran dari XOR. Anda lihat di situ ya caranya. Cara mendapatkan hasil dari XOR tadi. XOR sama dengan F sama dengan A aksen B ditambah B aksen A. Oke. Saya ajarkan pelan-pelan dulu untuk membuat tabel kebenarannya 2 input A, B. Oke, 0101, 0011 ya. Berarti dia desimalnya 0123. Ya, kita bikin dulu A aksennya, yaitu kebalikan dari A, 1100. B aksennya adalah kebalikan dari B, 1010. Terus A aksen kali B, kolom A aksen dikalikan, di-N-kan dengan B. Hasilnya adalah 0100. Selanjutnya kolom B aksen dikalikan dengan kolom A. Hasilnya adalah 0010. Maka di XOR-kan A aksen B ditambah kolom A aksen B ditambah B aksen A, hasilnya adalah 10110 outputnya. XNOR-nya kebalikan dari XOR, yaitu 1001. Oke, next. Nah, ini pelan-pelan aja cara membuat tabel kebenarannya ya. Untuk yang pertama, tabel ini adalah rangkaian XOR jika dijabarkan. F sama dengan A aksen B ditambah B aksen A. Oke. Di situ ada input A dan B dikasih not, ya. Terus Anda tambahkan, Anda kalikan A aksen dikali B pakai gerbang N karena dia perkalian. Terus B aksen kali A pakai gerbang N, selanjutnya ditambahkan pakai gerbang OR. Contoh yang kedua. F A, B, C berarti 3 variabel. 3 variabel 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti Anda akan mulai dari 000 berakhir di 111. Desimalnya 0 sampai 7. Ini mohon difahami ya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Lihat tabel kebenaran sistem bilangan kemarin, tabel konversi bilangan ya, 1, 2, 4 ya, 1, 2, 4.
dimulai dari 000 berakhir di 111, atau Anda akan mulai dari 111 berakhir di 000 tapi tidak boleh diacak ya. Ini bisa berupa true false, bisa berupa BS. Tapi biasa kalau mata kuliah sistem digital 000. Kalau Anda mata kuliah matematika diskrit biasanya pakai true false atau BS. Ya. Ini untuk membuat tabel kebenarannya. Sekarang kita buat rangkaiannya dulu. Cara pertama, Anda tidak pakai cara ini juga nggak apa-apa. Cuman buat memperjelas supaya jalurnya jelas ya. Ingat, kita ini di sini mau bikin jalur yang ada di PCB yang menunjukkan bahwa dia kalau ada titik dia nyambung, kalau nggak ada titik dia nggak nyambung ya. Jadi ada 3 input A, B, C. Oke. Sekarang masih Anda garis tuh. Anda buat A, B, C. Setelah itu Anda kasih garis. Di garis itu jalurnya dia. Berarti jalur A, jalur B, jalur C. Setelah itu Anda buat jalur notnya. Dari yang A, jalur A dikasih gerbang not ke bawah, bikin jalur lagi. Dikasih gerbang dari B, dikasih gerbang not lagi ke bawah, di yang C juga. Jadi keluar dari gerbang not itu outputnya udah A aksen, B aksen, C aksen. Ya, sampai sini paham ya, mudah-mudahan difahami. Jadi kita sudah bikin jalur A sama A aksen, B sama B aksen, C sama C aksen. Nggak usah dipeduliin nanti aksennya itu dipakai semua apa enggak. Ini pakai cara yang menurut Ibu paling jelas untuk awalan ya. Sekarang A kali B aksen kali C aksen. Karena IC yang ada di dalam yang relnya itu inputnya cuma 2, maka kalau ada A kali B aksen kali C aksen, Anda bisa kalikan A kali B aksen dulu, hasilnya baru dikalikan C. Jadi Anda tarik garis dari jalur A, kasih titik, itu menunjukkan dia nyambung, tarik. B, kasih titik, dia menunjukkan dia nyambung, tarik. Kasih gerbang N, ya. Sampai situ outputnya disambungkan dengan C aksen. Kasih titik C aksen, oke, tarik. Nah, sampai situ output dari gerbang N-nya adalah A kali B aksen kali C aksen. Nah, ini rel yang ada nanti pada saat Anda praktek seperti itu, karena input dari IC-nya cuma 2. Tapi secara teori, Anda mau gabungkan langsung nggak masalah. Jadi Anda langsung tarik nih, A, jalur A dikalikan dengan B aksen, dikalikan dengan C aksen, langsung Anda tarik garis lambang gerbang N-nya nggak masalah. Jadi N-nya ada 3 input. 100 input pun nggak masalah kalau secara teori. Tapi nanti pada saat praktek yaitu inputnya cuma 2. Ya. Oke, sampai situ. Baru kita bikin jalur A aksen dikali C. Kasih titik jalur yang A aksen dikalikan C, kasih gerbang N. Setelah itu diapakan? Di XOR-kan. Itu lambang XOR. Plus dikasih buletan itu XOR. Lambang gerbang XOR. Oke. Baru setelah itu bikin tabel kebenarannya. Karena dia tiga variabel A, B, C, maka Ibu lain lagi kita sepakat aja mulai dari 000 berakhir di 111 ya, yaitu 0 sampai 7. Selanjutnya kita bikin A aksennya dulu, B aksen, C aksen. Baru kita kalikan A kali B aksen kali C aksen, itu hasilnya. Terus kita bikin tabel untuk A aksen kali C. Setelah itu kita bikin outputnya A B aksen C aksen di XOR-kan dengan A aksen C. Itu hasilnya dari di kolom F. Oke, next. Ini ada soal, kita langsung live aja dikerjakan untuk soal nomor 1, 2. Nanti saya buka pertanyaan dulu. Untuk soal nomor 1, 2, 5 poin. Saya tambahkan ke nilai UTS. Untuk soal nomor 3, 10 poin. Silakan kalau ada pertanyaan, Ibu nggak masuk ke gerbang universal dulu.
ini dulu difahami. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Halo? Ki? Bu, saya mau nanya dong, Bu. Suara Ibu kedengarannya. Kedengeran? Oke. Bu, Ya. saya mau nanya. Ya. Untuk nomor 1, rangkaian A kali not B itu digabung atau dipisah, Bu? B-nya itu. Jalurnya tetap dia. Jadi dia gini, kalau ada 3 variabel, Anda tetap 3 variabel ya. Jadi A, B, sama C. Adapun nanti B-nya B aksen, Anda bikin jalur pakai gerbang not, keluar dari not itu berarti B aksen. Berarti Anda nanti jalur A dikalikan jalur B aksen pakai gerbang N, baru ditambahkan dari jalur C. Pakai gerbang OR. Paham? Paham, Bu. Baik, makasih, Bu. Nah, yang nomor 2, A plus B karena dia dikurung, ingat ya, karena dia dikurung. Beda hal dengan A aksen ditambah B aksen. Ini beda ya bacanya. Karena hasil dari De Morgan juga beda. A plus B aksen A sama A aksen ditambah B aksen itu beda. Kalau ada dalam kurung A plus B, Anda tambahkan dulu jalur A ditambah jalur B, diorkan. Ya, jadi A sama B kamu orkan. Setelah keluar dari OR, baru kamu notkan pakai gerbang OR. Pakai gerbang not. Ya. Baru dikalikan dengan jalur C. Untuk yang nomor 3, itu 4 variabel. Berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 4. 1, 2, 4, 8 dimulai dari 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1. Yaitu 0 sampai 15. Nah, cara bacanya, Anda kerjakan dulu yang di dalam kurung A kali B. Oke, setelah itu di situ ada lambang XOR, kamu cuekin dulu, kerjakan yang di dalam kurung yang selanjutnya, yaitu C ditambah D, terus Anda kerjakan A kali B kali C aksen, baru di-XNOR-kan, hasilnya baru di-XOR-kan dengan A kali B. Paham? Paham? Ada yang mau tanyakan lagi? Ibu mau lihat contoh yang tadi dong, Bu. Mau screenshot. Kayaknya Ibu udah kirim deh di di WhatsApp grup. Bisa dilihat? Ya, saya pakai HP jadi nggak bisa buka PPT, Bu. Oh, gitu. Masih, Yang Kak? ini? Ya. Ya. Iya, ya, Ki. Ibu dari tadi mau bilang, karena Ibu pakai handphone udah gergetan banget, Ibu mau nulis-nulis dari tadi. Nggak apa-apa, nanti kan kita punya file masternya nih di coret-coret, nggak usah di-save, nggak apa-apa.
Apa mau dikasih contoh satu lagi? Atau udah paham? Paham? Mau coba kerjakan dulu? Nanti yang udah selesai mau maju langsung request share screen sama Kak Rifki ya. Bisa jelasin jawabannya langsung di situ. Oke, berarti kita nunggu ngerjain ya, Ki. Boleh. Yang jelasin ke teman-temanmu, barangkali ada yang belum paham. Iya, baik Bu. Jadi untuk soalnya sendiri itu bisa kita lihat bahwa F ABC sama dengan A kali B aksen ditambah C. Maka di sini kita buat dulu input dari A, B sama C. Kemudian input itu kita ada yang kita ubah ke NOR dengan menggunakan dasar dari ininya kita ubah ke NOR menjadi aksen, dan yang satunya kita luruskan saja agar menjadi biasa. Nah, kita lihat dulu dari input A. Input A ini yang sebelah kanan ini adalah A biasa dan yang sebelah kiri adalah A aksen. Maka karena soalnya adalah A dikali B aksen ditambah C, maka yang di input A kita tarik A-nya saja, kita masukkan ke dalam N, kemudian kita dampingkan dengan input B yang B aksen. Kemudian keluaran dari N itu adalah B aksen. Lalu kita tarik dari input C yang C biasa ke dalam OR bersama dengan B aksen. Kira-kira kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, yang lain udah paham ya? Terus tabel kebenarannya? Oke, udah buat di Word-nya, Bang. Oh, situ aja. Oke. Ya, jadi kan di situ cuman ada A, B, dan C. Pertama-tama A berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Berarti itu kalau dijumlahin kan 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4. Ditambah, jadinya 7. Berarti kita buat desimalnya 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis itu nanti dikasih angkanya. Binerin tuh yang 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 0, terusnya sampai 7. Lalu B-nya diaksenin dulu. Sebaliknya yang tadinya B-nya 0 jadi 1, seterusnya sampai bawah. Lalu kita mencari F-nya, A kali B aksen tambah C. Tinggal 0 dikali 1 ditambah 0, maka hasilnya 0. Seterusnya sampai bawah, begitu. Oke, kayaknya udah paham ya teman-teman ya. Ini kan baru 3 variabel, masih sederhana. Oke, benar itu Ki, Ibu malas periksanya. Coba ini benar. Ya, harusnya ada satu kolom lagi. Siapa namanya? Satu kolom lagi A kali B aksen. Oke. Terima kasih Bang, Bu masukannya. Ya, karena nomor 2 ya. Ada Bang. Gil, jelasin Gil. Ya, tadi sama kayak Iban yang ABC-nya kan udah tahu tuh 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 sama 2 pangkat 0. Terus A plus B itu kan kalau misalkan A-nya 0 sama B-nya 0 jadi 0. Misalkan A-nya 0, B-nya 1 jadi 1. 1 sama 0 jadi 1, 1 sama 1 jadi 1. Terus A plus B itu dikomplemen. Yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Setelah dikomplemen dikali C. Kalau dikali itu yang
0 sama 1 jadi 0, 1 sama 0 jadi 0, 1 sama 1 jadi 1. Jadi hasilnya seperti ini. Gitu, Bu. Diperiksa ya, Ki? Udah diperiksa, udah benar? Oke, direkap berarti 2,5 ya. Ki, yang nomor 3 bisa Rifki pegang dulu nggak? Ibu mau ke toilet sebentar. Oke. Ya, dari sini kan pertama gampangnya itu kan kita bikinnya yang panjang dikit karena ini kan ada 4. Nah, terus ini yang dari A-nya itu dibikin N, A sama B, N-nya. Habis itu yang N dari situ di N A sama B, di N lagi sama C-nya. Habis itu tadi kan ABC-nya itu dia dikomplemenin, setelah itu dia di XNOR-in sama hasil OR dari C sama D. Nah, hasil dari yang atas itu nanti dia bakal di XOR-in sama N dari A sama B. Habis itu dapat DF-nya. Bentar, Ki. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti UTS-nya 4 variabel soalnya, bukan 3 variabel. Masalah pembacaan kurung, aksen, prioritasnya yang mana dulu? Udah paham? Zahur, paham Zahur? Paham sedikit-sedikit Ibu. Insya Allah. Yang lain saya coba dulu sendiri. Ya, nanti setelah ini Kak Rifki bikinin soal lagi 2 ya buat latihan di rumah ya, Rifki. Yang 4 variabel. Terus Fatimah paham, Fatimah? Ya, sedikit, Bu. Sedikit. Oke. Ya. Yang lain? Ada nangkulang? Kelas ini nggak ada ya? Ada nangkulang nggak kelas ini, Ki? Nggak ada ya? Oke. Oke, kalau gitu tabel kebenaran lanjut. Kalau untuk tabel kebenarannya, tadi pertama saya nyarinya kan yang dari komplemen ABC-nya dulu, tapi ternyata kan dia di dan dulu baru dikomplemenin. Nah ini pertama di sini di danin di N, A, B sama C. Setelah itu saya lanjutinnya lagi ke A dikali B, ANB, itu dapat hasilnya. Terus yang C OR D dapat hasilnya juga. Habis itu baru di tabelnya di komplement dari hasil A, N, B, N, C. Setelah itu dilanjutin ke yang C OR D di XNOR sama komplement dari ABC. Setelah itu dilanjutin itunya deh dari yang hasil C OR D komplement C OR D XNOR dari ABC dilanjutin di XOR sama A dan B. ANB, hasil ANB. Ya, paham ya? Semuanya ya? Nanti Kak Rifki bikinin soal 2 buat latihan aja di rumah. Terus saya minta yang gerbang universal yang slide yang bawahnya dari atas yang gerbang universal. Oke. Gerbang universal ini gerbang
umum ya, gerbang umum. Namanya universal. Jadi pengertian universal di sini ada 2 gerbang, NOR dan NAND. NOR dan NAND ini gerbang ajaib. Gerbang ajaib itu kalau Anda mau bikin rangkaian di dalam praktek nanti, nggak punya gerbang N, nggak punya gerbang OR, nggak punya gerbang NOT, nggak punya XOR, nggak punya XNOR, Anda cukup punya gerbang NAND dan NOR, semuanya bisa digantikan dengan fungsi NAND dan NOR. Kira-kira begitu. Kenapa dia dibilangnya adalah gerbang universal. Kenapa bisa begitu? Buat apa, Bu? Contoh sederhana. Saya mau pakai 2 kaki IC gerbang N, 2 kaki IC gerbang OR, 2 kaki IC gerbang NOT. Terus 1 gerbang XOR, 1 gerbang XNOR. Ada gerbang NAND dan NOR. Berarti saya harus pakai semua IC yang sementara di situ dipakainya cuma 2 kaki. Nah, itu semua fungsinya bisa tergantikan dengan Anda membeli gerbang NAND dan NOR saja. Jadi fungsi dari kaki-kakinya lebih maksimal. Kira-kira seperti itu analogikanya ya. Oke. Sekarang coba ke bawah. Nah, ini adalah tabel rangkaian penggantinya. Ya. Jadi, kalau Anda punya gerbang NAND, putus-putus ya, Ki? Enggak ya? Kalau Anda punya gerbang NAND, ya, Anda mau bikin gerbang NOT dari gerbang NAND. Nah, itu di tabel gerbang NAND-nya begitu. Jadi inputnya diapain tuh, Bu? Kalau kayak gitu, itu namanya dijumper, dijadiin satu. Jadi kaki yang masuk ke input A dan B, kamu jumper. Di jumper itu kamu ngambil kabel, kamu colokin di kaki A dan B. Setelah itu kamu kasih lagi inputannya. Nanti kalau pas pada saat praktikum, biar lebih jelas nanti di Proteus maupun praktikum di Protobotnya ya. Terus selanjutnya, Anda mau bikin gerbang NOT dari gerbang NOR. Sama juga kayak gitu, itu rangkaian penggantinya. Anda mau bikin gerbang N dari gerbang NAND, itu rangkaian penggantinya. Anda mau bikin gerbang NAND dari gerbang NOR. Mau bikin gerbang OR dari gerbang NAND, mau bikin gerbang OR dari gerbang NOR. Oke. Sekarang kalau XOR dan XNOR. Nah, itu rangkaian penggantinya. Kalau Anda agak bingung dengan baca rangkaian itu, kamu sendiriin aja. Diurai lagi. Y sama dengan A aksen kali B ditambah B aksen kali A. Y sama dengan A kali B ditambah B aksen kali A aksen. Gitu aja. Oke, next. Nah, ini cara paling sederhana. Saya mau mencontohkan untuk mendapatkan gerbang pengganti gerbang XOR di atas ya. XOR itu A aksen kali B. Oh, ini bukan ya, bukan XOR ya, Ki. Ini contoh ya. FABC sama dengan A aksen kali B aksen ditambah B kali C aksen. Kalau Anda pakai gerbang dasar yang tadi, pakai gerbang yang sebenarnya, nah itu seperti tadi, jalur A aksen kali B aksen pakai gerbang N, terus ditambahkan gerbang OR ke B kali C aksen. Selanjutnya, kalau dipakein gerbang universal, itu masih agak salah, Ki. Notnya. Nanti diganti ya. Notnya ini mau pakai apa sih NAND-nya? Notnya nanti diganti itu NAND ya. Diganti NAND, notnya diganti NAND, baru nanti rangkaian pengganti gerbang N pakai NAND, rangkaian pengganti gerbang N pakai NAND, baru rangkaian pengganti gerbang OR pakai NAND. Kira-kira begitu. Oke, ke bawah. Nah, itu coba soal latihannya. Atau kalau masih agak bingung, coba Kak Rifki tulis gitu. Mungkin bisa dicoret-coret kayak tadi yang contohnya di atas. Nah, yang dua-duanya NOR sama NAND. Ya, itu kan ada. Nah, dicoret dari yang rangkaian dasar dulu, dirubah-rubahnya.
Ya, ya udah. Biar nggak puyeng. Yang di jumper inputnya. Dicoba dulu aja latihannya ya. Jadi latihan yang universal ini sama nanti setelah ini dikasih 2 soal yang gerbang dasar. Nanti di fotoin aja ke WhatsApp grup ya. Sambil kalau ada yang nggak ngerti silahkan ditanyakan. Mungkin nanti saya sama Kak Rifki bisa jawab. Insya Allah hari inilah kami jawab. Nggak usah. Nanti Ibu kasih tugas saja di classroom. Gimana? Udah? Kalau diem tuh antara dua nih Ki. Antara udah paham atau nggak paham sama sekali. Ayo respon dong. Insya Allah, Bu. Insya Allah paham ya. Pinter-pinter kok. Nah, Nanti kalau bingung ditanyain di grup. Nah, Ntar gitu kita dong. nanya. Kalau respon kan enak. Oke, nanti coba dikerjakan soal yang universal sama 2 soal lagi yang gerbang dasar yang di atas. Terus coba kerjakan yang udah selesai, taruh di grup. Silakan kalau ada pertanyaan yang mungkin nggak langsung kami jawab, bisa ntar sore atau ntar malam gitu ya. Baik, Bu. Kalau sudah bisa absen pulang, terus ditutup aja. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.